Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Ma'had Sulaiman, para ustaz, para ayan, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah kita bersyukur atas pertemuan ini, mudah-mudahan diberkati dan diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah kita masuki pada pertemuan sebelum ini tentang Sayyidatu Nisa'il Alamin, manusia pertama yang mendampingi Sayyidul Alamin, yaitu Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid ada yang tahu? Pada Qusay ibn Kilab Al-Qurashiyah Al-Asadiyah. Darinya adalah yang anak keturunan. Nah, الأسمر تفضلي ما أنت أيها الأسمر تفضلي. Fatimah Ruqayyah Ummu Kulsum Zainab. Masya Allah, ahsanti. Ada dia saya? Syekh. Duduk. Nah. Baik. Kisah bawa perdagangan Khadijah. Yang kedua kejujurannya. Kejujurannya. Pemurah menjual tapi untung banyak. Orang lain pemahal menjual untung sedikit. Barakah. Yang ketiga, Maisarah menceritakan sejak berangkat dari Mekah sampai balik lagi, Nabi dilindungi oleh awan. Masya Allah. Dicoba oleh Maisarah maju, ternyata awan tetap bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Dan ada lagi, Khadijah bermimpi bahwa rembulan masuk ke rumahnya. Rembulan yang terang bercahaya masuk ke rumahnya. Maka Waraqah bin Naufal, sang anak paman Khadijah radhiyallahu anha wa radhiyallahu anhu, menakwilkan kalau benar mimpimu, maka Nabi akhir zaman akan masuk ke rumahmu. Maka Khadijah radhiyallahu anha nampaknya sudah punya firasat bahwa sang Nabi itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sifat itu ada padanya. Apalagi Waraqah adalah membaca kitab-kitab Taurat dan Injil. Taurat dan Injil yang memberitakan bahwa akan datang Nabi akhir zaman.
Nah, namanya Ahmad wa hadza Muhammad. Baik. Khadijah ketika menikah dengan Nabi umurnya berapa? Tidak apa-apa. Istri lebih tua dari laki-laki. Hah? Jangan-jangan kena tekak terus nanti suami. Hah? Ternyata Khadijah tidak. Walaupun dia dari sisi umur lebih tua, tetapi tetap merasa di bawah. Tetap merasa di bawah. Karena yang penting itu bukan umurnya. Kadang berapa banyak yang umurnya masih belia, tetapi merasa di atas, sehingga suaranya selalu keras. Tapi betapa banyak yang sudah tua-tua tidak bisa lagi mengeluarkan suara. Nah, lebih tua tetapi merasa di bawah. Walaupun dia dari sisi ekonomi Khadijah luar biasa. Seorang wanita, wanita apa namanya ya? Wanita apa istilahnya Ustaz? Bisnisnya? Business woman, masya Allah. Wanita pebisnis. Memang orang-orang pedagang Mekah itu rata-rata anak buah Khadijah. Dia pemberi modalnya, dia yang memberikan pekerjaan pada mereka. Itulah sebabnya ketika Khadijah radhiyallahu anha masuk Islam dan Khadijah masih hidup, orang-orang Quraisy merasa tertahan untuk menyiksa Nabi alaihi salatu wassalam. Di samping Abu Talib, mereka segan pada dua orang, Abu Talib dan Khadijah radhiyallahu anha. Nanti insyaallah pada pertemuan selanjutnya akan kita ceritakan bagaimana di tahun yang sama kedua pembela tersebut, Abu Talib dan Khadijah, Allah angkat, Allah wafatkan. Sedihnya luar biasa Nabi alaihi salatu wassalam. Disebut tahun itu dengan Amul Husni. Jadi Khadijah radhiyallahu anha di saat beliau menikah dengan Nabi di puncak karir kekayaannya, bahkan Nabi adalah mantan anak buahnya Khadijah radhiyallahu anha. Tapi setelah menikah dengan Nabi alaihi salatu wassalam, dia tahu bahwa seorang wanita bila merasa tidak butuh pada suami, dia biasanya segannya kurang pada suami. Sahih? Ya. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Sah? Hah? Laki-laki adalah pemimpin yang mengayomi kaum wanita. Jangan dibalik, wanita menjadi pemimpin bagi laki-laki, pasti akan terjadi kerusakan sistem. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa sebab? Allah berikan kelebihan pada laki-laki. Tahu tak apa aja kelebihan laki-laki dari perempuan? Hah? Tak tahu rupanya ya? Laki-laki itu punya kelebihan dari perempuan. Satu, lebih bagak dari perempuan, sah? Iya? Enggak juga. Kalau bertinju mana menang? Laki-laki, perempuan. Betul-betul perempuan tak terkalahkan, mama. Betul. Kalau ada barang berat mau diangkat, panggilnya yang mana? Perempuan.
Orang mana itu? Sini dipanggil laki-laki. Kalau ada bahaya besar, yang dipanggil laki-laki. Perempuan lagi. Ada orang gedor pintu kuat-kuat malam hari, tenang mak, abang diam saja di sini. Begitu. Abang sedikit pun kuat. Makanya berlaku kaidah al-aslu fin nisa al-luyunah. Al-aslu fin nisa al-luyunah. Apa makna al-luyunah? Lemah lembut. Kalau ada wanita garang, itu keluar dari kodrat kewanitaannya. Naam. Wal aslu fir rijal al khusunah. Asalnya laki-laki itu kekar, tegar. Tapi kalau ada laki-laki yang gemulai dan mengurangi rasa ketidakbutuhan dirinya pada sang suami. Paham enggak? Paham? Jadi wanita seperti Khadijah paham atau tidak? Makanya luar biasa Khadijah itu radhiyallahu anha adalah wanita yang luar biasa. Cerdas, secara emosional cerdas, secara intelektual cerdas, secara moral cerdas. Makanya berhaklah dia mendampingi manusia super cerdas. Siapa? La haula wala quwwata. Hayya 'alas haula. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi as-salati. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi setelah menikah tadi kita sebutkan bahwa sebab dia menikah dengan Nabi SAW. Di antaranya tadi adalah mimpi yang dia lihat bahwa turun ke rumahnya dan dia tanyakan kepada Waraqah ibn Naufal radhiyallahu anhu, karena sebelumnya juga Khadijah banyak bertanya kepada Waraqah tentang masalah-masalah agama, karena Waraqah mengikut agama Nasrani pada waktu itu. Maka Waraqah beritahu, seandainya mimpi kamu itu benar, saya menakwilkan bahwa Nabi akhir zaman akan berada di rumahmu. Dan inilah yang membuat Khadijah radhiyallahu taala anha bersemangat untuk menikah dengan Nabi alaihissalatu wassalam, melihat hal-hal yang jarang terlihat pada orang di masa itu. Dan dia berharap mudah-mudahan inilah yang dijanjikan Allah SWT sebagai Nabi akhir zaman. Walhamdulillah, ternyata mimpi orang salihah itu, sebagaimana kata Nabi SAW, ar-ru'ya salihah juz'un minan nubuwah.
bahwa sesungguhnya mimpi yang salih itu adalah bagian dari kenabian, dan dia minal mubasyirat, termasuk berita yang menggembirakan. Gimana tidak gembira Khadijah? Nabi Abu Hala. Ada anaknya di situ tak? Siapa namanya? Enggak. Hindun ibn Abi. Ini karena terpengaruh oleh Abu Hala, berarti anaknya Hala. Iya, namanya Abu Hala, dan punya anak satu orang wanita, namanya Hindun ibn Abi, bukan ibn, binti, bukan ibn, binti Abi Hala. Nah, kemudian Khadijah sebenarnya dengan kekayaan yang miliki sudah berupaya menjadikan Abu Hala ini sebagai pemimpin Quraisy. Tapi sayang Abu Hala meninggal sebelum cita-cita itu tercapai. Dan dia punya hak karena dari Bani Tamim, dari Quraisy. Nama itu adalah bin Abi. Kenapa sahabat? Sahabat. Apa sebab? Nabi dan para sahabat tak keluar dari sunnah. Sempurna, tidak ada yang tersesat. Sedangkan setelah sahabat, generasi tabi'in, ada yang ikut sahabat selamat, ada yang tak ikut sebagat sehingga tersesat. Kalian mau tersesat? Tidak, ikut Nabi dan sahabat. Kalau Nabi dan sahabat tak buat, jangan kita buat. Kalau Nabi dan sahabat tak kerjakan, jangan kita kerjakan. Kalau Nabi dan sahabat tak suruh, jangan kita buat. Karena apa? Karena membuat-buat itu merubah-rubah agama, dan merubah-rubah agama telah menyesatkan umat-umat sebelum kita. Dan itu pula yang menyesatkan umat ini dari jalan Nabi alaihissalatu-wassalam. Maka Khadijah menikah dengan Atiq ibn Abid ibn Abdullah al-Makhzumi. Siapa yang tahu? Salah satu tokoh jahiliyah dari Bani Makhzum yang paling terkenal. Ayo, yang tahu tunjuk tangan. Siapa? Nah, bilang baru dengar tadi. Abu Jahal Mumtaz. Sini Mubarak. Naam. Sini. Mubarak. Abu Jahal dari Bani Makhzum. Naam. Masya Allah. Abu Jahal bilang tadi, kenapa nak berani? Sini. Kasihkan Mubarak sama kakak tu. Habis. Aduh lagi anak. Hari kakak tu. Kasih kakak sana. Enggak. Tuh kakak tu. Mubarak. Mak lu. Tunjuk tangan. Nah, dia tahu dia. Nak angkat tangannya. Tuh kakaknya. Baik, asanti. Jadi menikah dengan Atiq ibn Abid ibn Abdullah al-Makhzumi. Dan salah tokoh Bani Makhzum yang menentang Nabi adalah Bani Makhzum adalah Abu Jahal. Siapa nama Abu Jahal? Tidak usah dihafal namanya. Namanya Amru ibn. Ini ada di sini Hisham. Amru ibn Hisham. Tapi Hisham ini bukan ayahnya Abu Jahal, tidak. Ini Hisham kalau tidak tabi'in berarti sahabat nam. Ada sahabat nama Hisham nam. Jadi Taib. Akhwati fillah, menikahlah Nabi dengan Khadijah radhiyallahu anha. Dan subhanallah, apa yang diimpikan oleh Khadijah selama ini, itulah yang dia dapatkan. Kehidupan rumah tangga yang misalih, yang menjadi percontohan. Jadi kalau kalian nak tahu
rumah tangga bahagia, baca tentang Nabi dan Khadijah. Oleh itulah sampai-sampai di pernikahan Pak KUA membawakan pula doa-doa yang dikarang, ya bukan doa yang maksur, yaitu Allahumma alif baina dasman wa iya kan, kama alafta baina baina Khadijatar Kubra wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan doa yang maksud, tapi entah siapa yang mengarang saya tidak tahu. Bahkan disebutkan pula seperti cintanya Yusuf dengan Zulaikha, padahal tidak ada cerita yang sabit bahwa Yusuf menikah dengan Zulaikha. Kalau tidak menikah berarti cinta yang diharamkan, karena Zulaikha mencintai Yusuf dengan cara haram. Ala kulli hal, ini hanya karangan manusia, sebaiknya tidak diulang-ulang dan diamalkan. Wabillahi taufiq. Baik. Saking hebatnya Khadijah dan berkesannya, sampai Nabi SAW setelah Khadijah meninggal selalu mengingat Khadijah, dan memberikan atau menyambung silaturahim dengan teman-teman Khadijah, bersedekah, beri hadiah untuk teman-teman Khadijah. Karena termasuk salah satu bakti kita pada orang yang kita cintai adalah menyambung dengan orang-orang yang dia cintai. Nah, sampai-sampai Ummul Mukminin, siapa yang paling muda? Aisyah, yang sebenarnya mendapatkan tempat terdalam di hati Nabi SAW. Kan ditanya oleh sahabat, man ahabbun nasi ilaika ya Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Qala Aisyah. Naam, Aisyah. Soal hati jangan ditanya. Aisyah. Qalu atau qala sa'il wa minan rijal. Kalau laki-laki dia berharap jangan-jangan dia kan? Enggak, abuha, bapaknya. Masya Allah, barakah. Tetapi walaupun demikian, Aisyah sampai cemburu sama Khadijah yang sudah mati, sudah meninggal. Makanya banyak istri kami ini hari ini bilang, abang boleh nikah lagi dengan syarat saya meninggal. Iya, sebab Nabi tidak menikah kecuali Khadijah sudah meninggal. Kalau suruh meninggal dulu dah tua pula awak. Itu mula salah yang dapat istri yang tahu sejarah. Tahu sejarah, dia bilang, iya betul itu sunnah katanya, tapi dengan syarat ikut Nabi benar-benar. Sah? Nabi baru menikah lagi setelah Khadijah wafat. Besok kalau Ummi meninggal katanya, siang ini dikuburkan, malam menikahlah juga katanya. Saya tak akan marah lagi gitu. Ayo macam mana nak marah dah mati. Tapi begitulah Khadijah, begitu baiknya, sehingga Nabi SAW tak pernah berpikir untuk menikah kecuali setelah dia meninggal. Jadi kalau kalian memang benar nak melarang suami menikah lagi, tiru Khadijah. Tiru Khadijah. Kalau kalian orang kaya, serahkan sama suami. Tapi bilang sama dia, jangan makan nikah daging, ya, untuk mengembangkan dakwah Nabi SAW. Dan jangan sekali-kali suara lebih tinggi dari suami, karena Khadijah walaupun lebih tua, tapi tak memandang Muhammad SAW sebagai adiknya, tapi sebagai junjungannya. Jelas? Dan dia menghormati Nabi SAW. Itulah sebabnya Nabi teringat terus dengannya, sampai-sampai Aisyah mengatakan, jadi konang jadi ni tua dulu ini. Alaysa qad abadalakallahu biman huwa khairun minha. Allah kan sudah ganti dengan yang lebih baik, kan saya gantinya. Dia bilang, wallahi ma abdalani khairan minha.
demi Allah, Allah tak ganti dengan yang lebih baik. Walaupun kau lebih aku cintai, tetapi Khadijah lebih. Kenapa? Nabi sebutkan alasannya. Waqad amanat bi hina kadzdzabani nas. Dia beriman kepadaku di saat semua orang mendustakanku. Baiklah itu. Wanita pertama masuk Islam. Waqad wasatni bi amaliha wa nafsiha. Dia siap membela aku dengan harta dan jiwanya. Hina angkaranin nas, ketika orang semuanya meninggalkan saya. Hina tarakanin nas. Wa ruziktu minha aulad. Ruziktu minha auladan wa lam urzaq min ghairiha. Lebih lagi saya dari dia dapat anak, yang lain tidak. Bedalah yang beranak dengannya dengan yang bukan. Tidak tahu? Coba nanti. Ya, tidak tahu.